metode mengajar sebelum menjadi CGP atau setelah menjadi CGP ini apakah masih stagnan atau ada perubahan kecil dalam diri Ibu, bisa menurut Ibu? Adalah perubahannya, walaupun itu mengalir. Iya, iya. Kecil-kecil dulu. Insya Allah nanti akan ada perubahan yang lebih baik lagi, karena di dalam CGP kan banyak tentang pelajaran-pelajaran berharga yang berkaitan dengan pembelajaran, seperti bagaimana memperhatikan keadaan murid, bagaimana menuntun mereka, memperhatikan keadaan mereka, kemudian bagaimana membuat pembelajaran yang menarik, sehingga mereka juga tidak bosan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, sip. Keren sekali berarti ya. Kita masuk ke kegiatan inti mungkin sekarang. Ada beberapa pertanyaan yang Mada sampaikan, dijawabnya apa adanya saja yang sudah kita lakukan di sekolah. Bagaimana kita ini melakukan komunikasi antara PP dengan CGP tentang kemajuan belajar kita di sekolah. Ini yang pertama. Apa rencana kedepannya untuk lebih mengasah kompetensi Ibu sebagai guru penggerak di sekolah ini? Saya akan membuat program apa-apa yang harus saya benahi, apa yang harus saya lakukan untuk kemajuan pembelajaran. Bisa saja kaitan dengan metode pembelajaran, kemudian model pembelajaran, dan pemanfaatan media ajar, dan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sangat luar biasa ya. Jadi membuat satu program yang memang menyentuh langsung ke hal-hal positif berkaitan dengan siswa. Iya, bagus. Siapa saja yang dapat Ibu libatkan untuk mendukung kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki tadi? Tentu kerjasama dengan rekan sejawat yang pertama, kemudian ada juga dari dukungan kepala sekolah, dan juga murid itu sendiri. Jadi kolaborasi ya antar semua warga sekolah. Bagus. Ini berikutnya kita masuk ke rencana tentang PSE. Sudah belajar kan di PSE, pembelajaran sosial emosional, sudah ya? Di dalam pembelajaran sosial emosional itu apa yang dipelajari pada modul itu? Yang dipelajari dalam modul itu ada tentang 5 kompetensi sosial emosional itu sendiri. Yang pertama tentang kompetensi kesadaran diri, kemudian yang kedua pengelolaan diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berrelasi, dan yang kelima keterampilan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan oleh Ibu? Insya Allah mulai dilakukan perencanaan. Baik. Jika sudah dimulai, seperti apa perencanaan yang Ibu buat? Kaitan dengan pembelajaran sosial emosional itu, rencananya saya itu dimasukkan dalam RPP. Kemudian ada nilai-nilai pembelajaran sosial emosional yang 5 itu dimasukkan di dalam RPP. Misalnya ada yang pertama kompetensi tentang kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, dan keterampilan berrelasi. Sebagian dari keterampilan sosial emosional dimasukkan di dalam RPP. Iya, bagus. Terus ini yang terakhir nih tentang PSE. Nanti kita akan lanjut ke Bagja lagi. Apa harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Ibu ajarkan? Tentu saya mengharapkan dengan pembelajaran PSE ini akan meningkatkan pembelajaran murid, menambah
kualitasnya mereka dalam pembelajaran, membuat pembelajaran yang menyenangkan dan menjadi lebih baik. Iya. Iya. Kemarin kan di modul 1.3 kalau nggak salah iya. tentang Visi pembelajaran Bagja itu kaitan dengan visi itu sudah kita terapkan kaitan dengan Bagja. Ya, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan Bagja untuk mencapai visi? Tantangannya ada kendala di dalam mengatur eksekusi, di mana untuk mewujudkan visi itu diperlukan kesadaran dari siswa, kemudian kemauan dari siswa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat awalnya itu kan diminta oleh guru itu sendiri, karena berkaitan dengan visi guru yang berkaitan langsung dengan keberadaannya mereka. Berarti visi kemarin itu berdasarkan kebutuhan siswa, guru, dan semua warga sekolah ya, seperti itu. Jadi dalam menyusun visi pasti ada tantangan dari semua komponen yang ada itu ya. Dari siswa tadi udah ada tantangannya, kemudian mungkin dari guru apa tantangannya dalam menyusun visi kemarin? Dari guru variatif ya, tantangannya bermacam-macam. Ada yang menginginkan dimasukkan A, ada yang menginginkan dimasukkan B kaitan dengan redaksi dari visi itu sendiri. Kemudian mereka juga ingin memasukkan apa yang menjadi keinginannya mereka juga, artinya terwakili di dalam pembuatan visi itu sendiri. Alhamdulillah visi yang direncanakan dari keempat CGP itu sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan menjadi visi bersama dan menjadi visi sekolah. Oke sih. Apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Ibu sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Pelaksanaan dari Bagja itu sendiri ya, bagaimana mengelola Bagja itu yang dimulai dari membuat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, dari mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bagaimana memasukkan semua komponen Bagja itu ke dalam perubahan-perubahan kaitan dengan visi. Terima kasih atas diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan satu manfaat dan kedepannya kita akan lebih baik lagi dalam menerapkan proses-proses yang kita dapatkan di modul maupun di pendampingan itu sendiri. Saya rasa sudah sangat bagus dalam memahami materi ya, karena memang mulai tingkatan modulnya itu semakin tinggi, itu lumayan semakin menantang itu bagi CGP, semakin sulit ya. Jadi saya harap teman-teman di guru penggerak itu teruslah bersabar, terus mempelajari dengan perlahan-lahan. Yang penting kita pahami walaupun sedikit, gimana kita memahami yang sedikit itu kita terapkan di dalam kelas kita gitu. Syukur alhamdulillah kalau kita bisa menerapkan di lingkungan sekolah ini pada umumnya. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktu yang disiapkan untuk kedatangan kami sebagai BP. Saya akhiri mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.